Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserdisren, peserta didik yang keren. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Nah, untuk mengawali pelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memaparkan materi mengenai menyampaikan kritik melalui senyuman. Nah, jadi dalam berkritik juga ada etikanya ya, karena seperti kita ketahui bahwa ketika kita dikritik, itu artinya orang lain akan menyebutkan kekurangan yang kita miliki. Kali ini kita akan mempelajari pengertian dan struktur teks anekdot. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu memahami pengertian teks anekdot dan dapat menganalisis struktur teks anekdot dengan kritis dan semangat, agar dapat menghasilkan teks anekdot yang kreatif, inovatif, serta benar, sehingga dapat mengirimkan teks tersebut ke media cetak maupun elektronik. Maka pada pembelajaran kali ini mari sama-sama kita mengungkapkan kritik melalui bahasa yang santun dan dengan cara yang menyenangkan. Teks anekdot. Teks anekdot merupakan teks yang berisi kritikan namun di dalamnya terdapat humor. Sehingga ketika kita menyampaikan kritik melalui bercandaan, maka orang yang mendengarkan ataupun orang yang dikritik dapat menerima kritikan yang kita sampaikan. Salah satu contoh teks anekdot di kehidupan sehari-hari adalah lawakan tunggal atau stand up comedy. Pasti anak-anak pernah kan melihatnya baik di televisi maupun di internet. Nah, biasanya para komika akan menyampaikan kritikan-kritikan tersebut melalui humor. Kita yang mendengarkannya akan juga ikut tertawa. Padahal di dalam humor tersebut terdapat kritikan-kritikan baik kepada seseorang maupun fenomena sosial lainnya. Coba perhatikan cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Nah, itu tadi contoh lawakan tunggal. Berikutnya kita akan menganalisis strukturnya. Struktur teks anekdot terdiri dari oke. Apa itu oke? O. Orientasi. K. Komplikasi. E. Evaluasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi dan juga karakter tokoh, hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta gambaran masalah yang akan dihadapi oleh tokoh. Contohnya pada bagian kalimat, perkenalkan saya Didi, di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap mencela dan tertawa. Contohnya pada bagian kalimat, anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir.
Ya udah Pak, ketangkuban perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Terakhir ada evaluasi. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun bagian ini bersifat pilihan, boleh ada ataupun tidak. Contohnya, anak saya itu memang jarang liburan. Anak-anak, itu tadi penjelasan materi mengenai menyampaikan kritikan melalui senyuman. Tadi kita sudah mempelajari pengertian dan juga struktur dari teks anekdot. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah menentukan struktur teks anekdot yang berjudul Perundungan Tanda Sayang. Untuk pengumpulan tugasnya, bisa mengklik link yang sudah Ibu cantumkan di deskripsi ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.